Malaysia iri bahasa Indonesia jadi bahasa internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam VT ini saya menyimak atas bahasa Indonesia telah ditetapkan oleh UNESCO jadi bahasa internasional setelah bahasa Inggris. Dan ingin menyampaikan sebaiknya pemerintah Malaysia berkunjung ke Gubernur Sumatera Selatan dan Gubernur Bengkulu. Yuk simak baik-baik sejarah rumpun Melayu itu karena Malaysia wilayah kekuasaan Sriwijaya sama seperti Aceh namun berbatas Selat Malaka. Ingatlah, Indonesia memang menjadi tuan rumah pusat Konferensi Asia Afrika (KAA), yang juga dikenal sebagai Konferensi Bandung, adalah pertemuan bersejarah antara negara-negara Asia dan Afrika yang berlangsung pada 18 hingga 24 April 1955 di Bandung, Indonesia. Tujuan utama KAA adalah untuk memperjuangkan kemerdekaan, kedaulatan, dan solidaritas negara-negara Asia Afrika di tengah Perang Dingin, serta mendukung gerakan non-blok. Dan ini serupa PBB bagi negara-negara Asia dan Afrika. Untuk itu, Malaysia tidak USA iri karena bahasa Indonesia itu sejatinya berasal dari Melayu Palembang Hulu Sumatera Selatan sejak Raja Sigintar Alam abad 7 Masehi hingga abad 14 Masehi jadi bahasa penghantar ajaran agama Islam, lisan maupun tulisan. Kemudian pada masa Raja Atung Bungsu Raja Kerajaan Islam Melayu Batang Hari 9 Palembang Hulu yang menggunakan Undang-Undang Kitab Selimbur Cahaya yang ditulis dalam aksara tulisan Arab Melayu Palembang Hulu, Sumatera Selatan saat ini, termasuk wilayah. Provinsi Bengkulu adalah wilayah Palembang Hulu yang menggunakan bahasa Melayu karenanya Provinsi Bengkulu disebut Sumbagsel. Silahkan berkunjung ke wilayah Palembang Hulu bahasa Melayu asli di Kabupaten Lahat, Kota Madia Pagar Alam, Kabupaten Kaur Bengkulu, dan Semendo Kabupaten Muara Enim. Wilayah geografis gugus bukit dan bukit barisan dari Bukit Serelo Kabupaten Lahat, lokasi kerajaan Islam kuno Sri Buana sejak abad 2 Masehi, Bukit Tumutan 7, Semendo, Gunung Fatah dan Gunung Dempo Kota. Madia Pagar Alam yang terkenal dengan 1 juta megalit dan dikerung bukti megalit Garuda Wisnu di lokasi rencana tempat pemekaran pusat kantor pemerintahan Kabupaten Lahat di kawasan yang jadi bahasa Indonesia sejak tanggal 28 Oktober 1928. Silakan pemerintah Malaysia berkunjung di wilayah Palembang Hulu ini supaya bisa menghargai asal-usul bahasa Melayu Malaysia itu sendiri. Di abad 14 Masehi bahasa tulisannya Arab Melayu yang digunakan secara resmi, karena bahasa itulah yang digunakan oleh para ulama di abad 7 Masehi. Terlebih lagi secara intensif di abad 14 Masehi jadi bahasa dan tulisan ajaran Islam yang ditulis dari kitab-kitab seluruh kesultanan di semenanjung Sumatera selama 14 abad dan kemudian menjadi Arab Jawa, Arab Sunda, dan Arab Banjar hingga seluruh kitab kuning beraksara Arab Melayu. Itulah pentingnya mengenal sejarah Islam di Nusantara satu sejak Raja Sigintar Alam di Sigunta Mahameru dan beliaulah bebkan Nusantara satu akar rumput Melayu. Dan Indonesia memang tempat seperti PBB bagi negara-negara Asia dan Afrika dan itu terkait luasnya pengaruh kekuasaan kerajaan Sriwijaya sebelumnya dan Insinyur Soekarno menjadi Presiden PBB dan sampai kapanpun tidak bisa digantikan karena mayoritas anggota PBB meminjam aset kolateral milik bangsa Indonesia untuk membangun negara masing-masing. Mana mungkin Melayu Malaysia jadi bahasa internasional karena Malaysia wilayah kekuasaan Sriwijaya. Wahai bangsa Malaysia, sadarlah akan apa yang saya sampaikan dalam video ini dan bersilaturahmilah ke Sumatera agar tahu asal-usul raja-raja di Malaysia itu didatangkan ke Malaysia. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain.